berdoa sesuai kebiasaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kemarin saya dikirimi ya lewat Bunda Betty. Harapan saya itu semuanya ACC gitu. Yang sudah dikirim ke Bunda Betty, berarti kan Bunda Betty sudah ngoreksi. Ya, kalau sudah menurut Bunda Betty ACC, kirim ke saya. Ternyata dari semuanya itu hanya satu yang benar-benar gitu teman-teman. Yang lain masih belum mendengarkan atau memperbaiki apa yang saya kasih masukan gitu ya. Siapa yang sudah ACC, yaitu Bunda Nabila. Ini kita lihat sama-sama. Yang mendekati ACC lagi Fizi. Ya. Padahal itu sepele-sepele sebenarnya. Tapi karena kurang teliti ya. Kita ini kan diharapkan teliti, tekun, konsisten dalam menulis PTK ini. Ini kan kreativitas ya, finger painting, tote bag. Nah, ini sudah menguraikan kreativitas yang rendah seperti apa, pentingnya kreativitas. Identifikasi masalah. Ini semua perhatikan ya teman-teman. Kayak gini nih kembali mepet kiri sesuai batas kertasnya. Jadi yang menjorok tuh hanya awal paragraf ya. Yang lain-lain kembali ke mepet kiri. Oke, ini semua sudah oke. Nah, ini manfaat teoritis. Mestinya mepet kiri lagi. Ya. A, B-nya itu mepet ke kiri aja. Ya, itu. Nanti yang lain-lain ngikuti ya. Nah, ini kajian teori. Perhatikan batas kertas, catatannya Bunda Nabila ini, Dok. Memang di PPT saya kan begini. Ya kan? Ini maksudnya untuk menunjukkan teman-teman bahwa A punya anak sub gitu. Itu satu punya sub lagi. Ini maksudnya sub ya. Masuk lagi gitu. Urutan. Nah, tapi ketika menulis di sini nggak usah begitu. Nanti habis kertasnya. Ya, ini tetap ke kiri lagi, teman-teman. Gini ya. Nah, itu menurut awal paragraf itu mepet. Kan sudah diatur batas kirinya 4 cm. Ya. Nah, cuman awal paragraf dok yang masuk satu awal paragraf. Ini nanti menurut Anang. Ini sama ke sini. Nah, itu. Ya. Itu ya Bunda Nabila ya. Tulisan harus mepet kiri, salah saya ini. Edit komen. Kiri. Bunda Nabila ada? Bunda Nabilahnya sudah gabung belum? Ada, tapi nggak bersuara, dipanggil-panggil. Halo Bunda Nabila. Gak usah dikoreksi lah. Tinggal aja. Mungkin bermasalah mikrofonnya itu, Bun. Ya. Bisa jawab di WA. Sekarang kita lihat Bunda Fizi ya.
Kreativitas melalui Luspad. Ini sama seperti tadi ya, dipepetkan ya Bunda Vici. Ini Bunda. Ini juga, ini gini nih, ya bawahnya ke sana, ya gitu. Semuanya sama. Kreativitas menurut ini. Nah ini halaman berapa? Jangan lupa ya. Hartati 2020 halamannya berapa? Itu. Lewat itu. Nandar sudah oke ya, kelewat. Terus kayak gini-gini, kesalahan apa nih? Ini salah apa nih? Kurang spasi. Ya. Indikator kreativitas. Menurut Guilford ada 4. Ya. Menurut Nurjanah ada 4, sama nih ya. Menurut Munandar ada 4 juga. Sehingga kesimpulannya juga 4 gitu ya. Karena ini sama adalah pendapatnya 3 orang ini, isinya ya berpikir lancar ya, fleksibel, orisinil, dan elaborasi. Faktor-faktor. Ini kok ada kewibahasaan nih, maksudnya apa? Itu saya copy paste dari jurnal, Bu. Tulisannya memang kewibahasaan. Enggak. Cek lagi ya. Enggak, siap, Bu. Artinya apa itu? Kalau sudah benar ya sudah. Mungkin saya nggak tahu. Enggak, Bu, siap, Bu. Sekarang bawa Luspad. Rangka berpikir ya. Tanaman sayuran, yang satu tanaman pangan. Oke. Nah, RPPH tema tanaman, subtema tanaman sayur, tanaman pangan. Oke. Oke. Ya. Ya. Instrumen. Nah, ini saya tulis di sini item itu, kaitkan dengan subtema pada kerangka berpikir. Seperti ini. Anak mampu menghasilkan banyak ide dalam membuat suatu karya saat apa tadi? Di kerangka berpikirnya. Bermain Luspad dengan tema tanaman sayur atau pangan gitu ya. Jadi kalimat ini nih ikut terus, yang ini Berarti sampai bawah itu ikut terus, Bu. Memecahkan masalah. Berpikir nih, salah ketik lagi. Anak mampu memecahkan masalah dengan cara yang bervariatif saat bermain Luspad dengan tema tanaman sayur atau pangan ya. Ini kesini lagi gitu ya. Yang orisinil juga gitu, yang kelancaran juga, elaborasi juga gitu. Nah,
terus masuk ke sini kan. Ini item di copy ke bawah. Item di copy ke bawah. Ke sini. Ya. Menjadi gini kan ya. Nah, terus di sini juga sama deskriptor. Anak mampu menghasilkan banyak ide dalam membuat suatu karya saat bermain secara mandiri. Apakah secara mandiri itu sesuai dengan Mat adalah bacaan panjang dalam Al-Quran. Mat dibagi dua, satu mat tabi'i. Nah ini loh, ini kan ada secara mandiri dan tulisannya kan gini. Nggih, kurang itu, Bu. Lah iya, jangan dikorupsi ya. Nggih. Secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya. Oke, ini ya. Nah, itu seterusnya. Teman-teman di dalam tabel ini satu spasi. Tamjiu Roman 12, spasinya 1. Before afternya 0, spasinya single ya. Oke. Nah gitu. Nah terus ini di copy lagi ke bawah. Nah, tinggal keterangan yang berikutnya ya ini secara konsisten diingatkan guru, ini dengan bantuan guru, ini dengan bimbingan atau contoh guru gitu tok ya. Jadi kalau indikatornya benar, itemnya benar, ya udah deskriptornya juga benar ya. Oke, gitu aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Mat adalah bacaan panjang dalam Al-Quran. Mat dibagi dua, mat tabi'i dan mat qara'i. Tanda mat tabi'i ada 6. Bunda Widianti. Fathah diikuti alif, 2 kasroh diikuti Jadi, ya sukun, 3 doma diikuti wawu sukun, 4 5 6 fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik. motorik kasar melalui lompat tali. Ini nih banyak loh dari kelas sebelum-sebelumnya itu banyak yang judulnya ya motorik kasar ya lompat tali. Saya khawatir nanti pas mau ujian bareng-bareng ternyata isinya sama lah isi. Karena ini kan antar kelas ya, saya nggak ngecek kemiripannya. Mudah-mudahan memang tidak ada komunikasi. Jadi benar-benar orisinil karya sendiri. Kalau nggak salah ada 3 judul ini. Motorik kasar lewat lompat tali. Malah nggak tahu, Bun. Ya bagus, saya nggak tahu. Yang lain ada. Bagus kalau memang nggak tahu kan berarti membuat ini sendiri gitu ya. Nah ini coba nih Bun. Pembatasan masalah saya sampai tulis loh. Lihat PPT saya. Ini Bunda Betty ini ngoreksi apa enggak toh? Jangan-jangan hanya ngirim-ngirim ke saya toh. Koreksi, Bu. Ya kok gini mbok biarin ayo. Bunda Betty, ini pembatasan masalah nulisnya kayak gini kok. Tidak disuruh ganti dulu.
Kemarin sudah tak hapus, apa saya yang salah kirim file ya Bun? Sudah tak benerin sendiri maksudnya. Ya, dia dicek lagi. Terus temanya 2, aku anak Indonesia, sehat badanku, sehat jiwaku. Benar seperti itu. Hah? Temanya 1 Bu. Nah, iya. Karena kalau aku anak Indonesia dengan sehat badan itu beda tema loh. Aku anak Indonesia gitu aja Bun. Ya monggo nanti dicek lagi ya. Ini juga ini ke sana. Ya. Ini juga, ini kok mau biarin aja. Bunda Betty. Dalam Bun. Nah, ini gimana? Manfaat teoritis kayak apa sih? Kan gini toh. Ya enggak? Ikuti ini teman-teman. Gak usah buat sendiri. Melengkapi konsep pengetahuan tentang Y melalui E sebagai dasar penelitian selanjutnya gitu loh. Bun, nanti saya ganti Bun. Kalau yang ini memang saya persilahkan beda-beda ya, yang manfaat bagi siswa, guru dan sekolah gitu. Tahapan motorik kasar, ada tahap kognitif, asosiatif, sebentar, habis B, apa ini 1? Cek penomoran, habis B apa teman-teman? A kecil Bu. Tuh, B ini B kecil loh. Ini kan B kecil. B kecil kan sama dengan ini ya, maksudnya. Ada kurungnya. Iya, ada kurung. Udah Betty ngoreksinya sampai ke situ. Nanti dibantu Bunda Fizi sudah ACC tuh. Ya, teman-teman. Nanti ada Bunda Betty, Bunda Fizi, satu lagi Bunda Nabila. 3, ya. Nanti dicek penomoran-penomorannya. Jadi saya punya 3 asisten dosen, ya. Fizi, Betty, dan Nabila. Di atas ada 3 tahap. Menurut Makfiroh, ada 5 aspek: kekuatan, keseimbangan, kelincahan, kelenturan, dan koordinasi. 5 aspek tersebut diturunkan lagi menjadi kegiatan. Nah, ini kan contoh, kegiatan itu kan contoh ya. Itu. Nah, kemudian 3 macam gerak motorik kasar, berjalan, berlari, melompat, itu juga contoh. Gitu. Berarti yang digabungkan teorinya Lutan dalam Mahmud yang kognitif, asosiatif, dan otomatis, dan 5 aspek menurut Mangfiro. Ya. Sekarang tahap kognitif itu kan merupakan tahap membutuhkan informasi tentang cara melakukan suatu gerakan. Cara melakukan suatu gerakan. Informasinya dulu. Berarti kan tidak sama ya dengan kekuatan, keseimbangan, kelencahan, kelenturan, koordinasi, kan beda. Tahap asosiatif. Anak mulai bisa menyesuaikan diri dengan gerakan yang telah dipelajari. Gerakan yang dihasilkan anak sudah mulai konsisten dan kesalahan dalam melakukan gerakan sudah mulai berkurang. Ini sama enggak dengan kekuatan, keseimbangan, kelincahan, kelenturan, koordinasi?
Sama Bun. Sama, ya toh? Tahap otomatis itu gerakan yang dilakukan anak sudah tidak terganggu oleh kegiatan lainnya. Jadi lebih kuat daripada gerak yang asosiatif toh. Tapi kan gerakannya sama ini juga, ya enggak? Sama kekuatan Iya. Berarti kesimpulannya ada berapa? Indikator anak motorik kasarnya kuat itu dilihat di tahap asosiatif atau otomatis. Otomatis ya Bu. Otomatis ya toh. Nah, cirinya otomatis itu kan gerakan yang sudah tidak terganggu. Jadi terdiri dari apa saja otomatis itu? Kuat, seimbang, lincah, lentur, koordinasi ya toh. Berarti kesimpulannya nanti indikatornya di sini hanya 3 ya. Tahap motorik kasar itu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan otomatis. 3 ini toh. Ya enggak? Karena kekuatan keseimbangan tuh masuk di otomatis semua. Ya toh? Iya Bun. Nah, gitu caranya membandingkan, membuat kesimpulan. Nah, nanti contohnya kekuatan mau pakai duduk, anak mampu duduk jongkok, keseimbangan anak mampu mengangkat 1 kaki, itu di item bab 3 ya. Koordinasi lempar tangkap bola itu di bab 3 ya. Berarti Sekarang nanti kita lihat indikatornya pakai itu ya Bun ya. indikatornya hanya 3. Oh, berarti hanya kelincahan, kognitif, asosiatif, dan otomatis. Oh, Itu 3 toh. indikatornya itu. Tapi di tahap otomatis itu ada 5. Kekuatan, kelenturan, dan lain-lain. Nah, terus ini Gusti Ayu Dwi Padmasari ini pakai versi APA atau versi apa nih? Ya, Bunda Betty, Bunda Nabila, cek cara penulisan sumber juga. Ini mesti bukan versi APA. Oke? Ini mestinya nama tahun judul hasil. Ini nggak usah. Jurnalnya nggak usah. Ininya nggak usah. Sekarang ya, gambar itu keterangannya di bawah apa di atas? Di bawah. Ya, iya. Hurufnya bukan Times New Roman lagi. Ya. Coba guru perlu menerapkan lompat tali, motorik kasar. Ini lompat tali rintangan sederhana. Gerakan tubuh melompat, koordinasi keberanian. Jangan hanya melompat ya, kan lompat tali tapi yang bisa memunculkan kognitif, asosiasi, otomatis. Di otomatis tadi ada apa saja?
kekuatan, kelenturan, keseimbangan gitu loh Bun. Semua aspek itu muncul gitu. Paham ya? Jadi di sini boleh lompat tali dengan rintangan sederhana. Yang sini ya. Yang ini lompat tali dengan rintangan kompleks. Kenapa? Karena ini harus muncul nih loh yang tadi. Iya. Jadi kalau dibuat, ini catatan saya aja ya, tahap itu 1, kognitif. Terus asosiatif. Terus otomatis. Di otomatis ada apa saja? Kekuatan. Kekuatan ini contohnya tadi apa? Duduk jongkok. B. Keseimbangan. Keseimbangan contohnya apa? Mengangkat satu kaki. C. Kelincahan. Kelincahan contohnya berlari zigzag. Kelenturan. Kelenturan contohnya membungkukkan badan. Terus koordinasi. Contohnya lempar tangkap bola. Nah, ini. Jadi nanti instrumennya itu indikatornya ada 1 kognitif, 2 asosiatif, 3 otomatis. Nah, di otomatis ini itemnya nanti didiskusikan jadi 5. Di kognitif itemnya apa? Anak mampu apa tadi kognitif? Anak mendapatkan informasi tentang cara melakukan suatu gerakan. Cara melakukan satu gerakan lompat tali. Kan di kognitif gini ya. Di asosiatif, anak menyesuaikan diri dengan gerakan yang telah dipelajari. Anak menyesuaikan diri dengan gerakan lompat tali dipelajari. Nah, yang otomatis anak tidak terganggu. Gerakan yang dilakukan anak sudah tidak terganggu. Atau gerakan yang dilakukan anak simultan melakukan gerakan gitu ya. Anak, tadi tak copy di sini. Kan secara simultan di bawah ya, anak simultan melakukan gerakan
Gerakan apa aja? Saat lompat tali. Jadi di lompat talinya itu ada gerakan duduk jongkok dulu, terus berdiri mengangkat satu kaki, terus berlari zigzag gitu. Ada dia membungkukkan badan, terus apa? Ada tali dia masuk ke bawahnya gitu loh. Brobos ya. Lagi lompat. Terus nanti di akhir nangkap bola. Ini rangkaian kegiatan lompat talinya ini, Bun. Ini kalau saya baca dari instrumen yang di bab 2, dari teori bab 2. Ini dipindah cut ke bab 3. Makanya saya buat ini lompat tali rintangan sederhana, rintangan kompleks, karena nanti dibedakan lari zigzagnya itu tingkat kesulitannya, ya toh? Ini cekkan lagi instrumennya, coba. Kan ini beda, kalau kayak gini kan beda, ya toh? Ya enggak? Dari mana tahu-tahu berjalan berlari melompat? Padahal tadi yang saya dapat apa tadi? Ini kan? Segini banyaknya. Udune. Alah. Udune di sini jadi apa? Kognitif, asosiatif, dan otomatis. Ya. Nah, kognitifnya ini dipindah, anak mampu mendapatkan ini dipindah ke sini. Ya enggak? Paham maksud saya? Jadi Bun, insya Allah Ya, paham Bun. jadi Karena kemarin teman-teman masih bingung untuk menentukan. benar-benar memahami teori di bab 2 yang terkait tahapan ataupun karakteristik, terserah ya. Itu caranya merangkum begitu gitu. Supaya instrumennya benar, instrumennya benar, penelitianmu benar. Kalau instrumennya salah, nanti bab 4-5-nya salah semua. Ya. Jadi ini salah semua. Ini salah KB. Nah, ini ganti. Ini diganti yang di sini tadi. Nah, yang otomatis anak simultan melakukan gerakan lompat tali ini masuk semua nih. Kekuatan keseimbangan itu masuk ke sini semua. Nanti item ini tinggal dipindah ke nih ya, kalau item ditambah dirincikan lagi. Anak mendapatkan informasi tentang cara melakukan satu gerakan lompat tali dengan rintangan sederhana atau kompleks. Jadi mewadahi siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua ini anak kegiatan di siklus 1, siklus 2-nya diikutkan. Anak menyesuaikan diri gerakan lompat tali yang telah dipelajari dengan rintangan sederhana atau kompleks. Nah, yang ketiga otomatis anak simultan melakukan gerakan duduk jongkok saat lompat tali. 1. Simultan melakukan gerakan kekuatan atau mau ditulis gerakan duduk jongkok, kan sudah mewakili kekuatan nih, mengangkat
angkat satu kaki, berlari zigzag, membungkukkan badan, dan lempar tangkap bola. Saat lompat tali dengan rintangan sederhana atau kompleks. Dah. Jadi, ya. Ini tinggal dipindah. Oke, spasinya 1. Ini kenapa begini? Nah, nanti tinggal dipindah di sini, item ini. Misalnya nih ya, kopi. Item ini pindah ke sini. Bukan berjalan lagi ya. Udah ganti indikatornya. Ini pindah ke sini. Berarti ya, Bun. Terus di sini juga pindah lagi. Nah, secara mandiri dan sudah membantu temannya itu kan indikator dari BSP, ya toh. Ini kognitif. Jadi sebelum main tuh guru memberikan penjelasan tuh loh, kan mendapatkan informasi nih. Nah, dia ketika mendapatkan informasi cara melakukan lompat tali yang sederhana dan kompleks itu sudah mandiri bisa dan bisa membantu temannya malahan. Itu berarti dia BSB. Kalau dia masih harus diingatkan ya atau dicontohkan guru berarti BSH gitu. Ya. Seperti itu. Dirapikan lagi semuanya. Alhamdulillah sudah mulai paham, Bun. Karena kemarin masih kesulitan juga menentukan itu, Bun. Terima kasih, Bunda Ira. Ya. Jadi yang sabar ya teman-teman. Saya kasih pesan hanya yang sabar membuat kesimpulan di bab 2. Karena itu enak. Bener-bener enak. Saya sampai membayangkan tuh mengilustrasikan yang paling gak enak. Enak. Ya. Nah, enak kalau ngadepi punya sendiri kan gak enak. Ini ngadepi banyak orang mual-mual ya. Jadi harus teliti satu persatu seperti itu cara membuat kesimpulan. Oke. Ini juga nih Bunda. Termasuk tadi punya Bunda Widi yang siklusnya ya, prosedur penelitiannya itu berarti disesuaikan. Yang rintangan sederhana dan kompleks. Ini punya Bunda Rina. Saya abaikan nih bukan berarti benar ya. Ini apa yang salah? Dengan melihat ini apa yang kurang tepat? Apa yang kurang tepat, ada yang tahu? Batas kanan kirinya, Ya, Bun. batas kertas kanan kirinya ya. Jadi ini enggak saya komentari lagi, wis kesel aku ngomentari ya. Oke, Bunda.
Ini juga ya toh. Ini oke. Ya. Ini sudah. Nah, ini pembatasan masalah, optimalisasi kreativitas melalui kegiatan seni rupa, temanya lupa. Padahal di bawah sudah ada tema. Temanya di bawah sini alam semesta, temanya lingkungan sekitar. Ya, tapi di pembatasan masalah lupa. Nanti ditulis ya. Temanya alam lingkungan sekitar. Ini kreativitas. Oke. Nah, ini coba nih. Ini kreativitas tapi dia mengambil teori yang berbeda lagi. Bukan hanya orisinil, fleksibel, lancar ya, bukan itu. Tapi ini beda lagi. Desmita ada 10. Octaviani ada 10 lagi. Guilford ada 4. Nah, kesimpulannya jadi berapa? 10, 10, 4. Kita cek satu persatu. Ini punya daya imajinasi yang kuat. Dengan punya Octavia yang mana yang sama gitu loh. Caranya antar teori 1 dan 2 dibandingkan dulu. Ya. 10 dan 10 ini apakah jadi 20 atau tetap 10 gitu loh. Paham ya? Punya daya imajinasi yang kuat itu sama dengan yang mana dari punyanya Octaviani coba? Kalau mencari jawaban yang luas, Bunda, dan memuaskan. Mencari yang nomor berapa? Yang nomor 6, Bunda. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan. Bukan. Ya. Imajinasi itu dia punya daya khayal yang tinggi. Kalau tidak ada ya biarin aja, berarti tetap nomor 1, ya kan? Sekarang nomor 2, senang mencari pengalaman yang baru. Sama dengan yang mana? Nomor 2, Bunda, sama terbuka untuk pengalaman baru. Nah, ini sama dengan ini. Nggih. Berarti dipilih salah satu gitu. Nggih, Bunda. Sabar ada nggak di atas? Di bawah, bentar, sorry, kebalik. Inisiatif sama dengan yang mana? Inisiatif. Yang nomor 9, Bunda, menanggapi pertanyaan yang diajukan cenderung memberi lebih banyak jawaban. Pertanyaan diajukan dan cenderung memberi lebih banyak jawaban. Bukan. Inisiatif itu muncul lebih ke punya rasa ingin tahu ya. Nomor 4 berarti. Jadi muncul inisiatif gitu. Ya. Ini sama dengan ini dan ini. Kan sama nih, tahu juga. Ya. Berarti yang Octaviani ini sudah gugur berapa? 1, 2, 3. Yang Octaviani ya. Nggih. Sudah hilang 3 dari 10. Oke. Nah, minat yang luas nomor 4. Minat yang luas itu sama dengan cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan, ya kan? Nggih, Bunda. Ingin tahu tadi sama dengan yang di bawah, udah.
Jadi yang nomor 1 yang punyanya Desmita itu tinggal 9. Karena rasa ingin tahunya gugur. Gitu. Sudah masuk di inisiatif rasa ingin tahu tadi. Ya. Nggih, Bunda. Yang di bawah Oktaviani sudah hilang 1, 2, 3, 4. Tinggal 6 toh. Dibanding-bandingkan terus. Desmita dan Octavia itu jadi berapa? Oke, nah, terus dari situ dibandingkan dengan yang Guilford lancar, menghasilkan banyak gagasan itu sama dengan apa gitu loh, ya. Jadi kesimpulan di sini nanti itu benar-benar ringkasan yang padat gitu loh, Bun. Paham ya? Jelas semuanya. Nggih, Bunda. Teman-teman yang lain tolong perhatikan juga cara membuat rangkuman seperti ini. Jadi memudahkan nanti Bunda Fizi, Bunda Nabila, Bunda Betty. Gitu ya. Saya detail banget di sini karena supaya bab 4, bab 5-nya benar, teman-teman. Karena kalau instrumennya salah, penelitiannya nanti salah. Ya. Ingat, semuanya perhatikan caranya merangkum seperti ini. Mensintesa. Oke ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek di kerangka berpikir, nanti yang lain diceki sendiri. Nah, ini. Nah, saya tulis nih, lihat PPT saya cara menulis penelitian relevan. Apakah ada hasil perolehan data dan sebagainya? Tadi sudah tak komentari ya. Sekarang nih, kreativitas. Seni rupa, ya toh? Guru belum mengembangkan kreativitas. Kemampuan anak ini, kemampuan anaknya kenapa? Kan mestinya kemampuannya rendah gitu ya. Ini kan belum. Ya toh, Bun? Nggih. Optimalisasi kreativitas melalui seni rupa tema lingkungan sekitar. Nah, seni rupanya tuh anak mau ngapain toh? Mau buat dari daun, Bunda. Menempel. Buat apa? Daunnya dibuat tempelan gitu loh, Bunda. Seni rupa tuh apa toh? Sini seni rupa tuh apa? Kegiatan seni rupa tuh apa aja? Menempel, mewarnai, menggambar. Enggak. Apa, Bunda? Contoh kegiatan seni rupa. Kolase. Melukis, kolase, mencetak atau stempel, menggambar, membentuk 3 dimensi, dan lain-lain. Nah, kita ini kreativitas ya. Kreativitas dengan seni rupa. Misalnya siklus 1, Nggih. kegiatan, kan temanya lingkungan sekitar ya. Nggih, Bunda. Bahannya maksudnya dari lingkungan sekitar gitu. Nggih, Bunda. Melukis dengan tema lingkungan sekitar yang 1 ya. Yang kedua kolase dengan tema lingkungan sekitar, gitu aja bisa. Itu berarti boleh nggih, Bunda, kolase tapi judulnya di atas seni rupa gitu ya, Bunda? Iya, dan seni rupanya ini bentuknya kan ada melukis, ada kolase, ya toh? Nggih. Kalau asir gitu, Bunda. Atau asir membuat bentuk 3 dimensi. Boleh, 3 dimensi. ya. Nggih. Jadi ada 2. Di sini membuat seni rupa melukis, ya toh, dengan tema alam lingkungan sekitar. Yang 1 membuat bentuk 3 dimensi dengan tema alam sekitar, ya. Nah, di sini disesuaikan. Guru menulis skenario, guru menulis RPPH dengan tema lingkungan sekitar
subtemanya bagian tumbuhan. ini terlalu sempit nanti. Yang bikin nggak kreatif tuh terlalu sempit subtemanya nih loh. Kan bagian tumbuhan daun tok. Semua anak membuat dari daun. Nanti podo sak kelas. Nggih, Paham? nggih. Iya. Jadi subtema lingkungan sekitarnya itu mungkin bahannya dari yang satu dari tanaman, yang satu dari bahan bekas itu kan lingkungan sekitar juga ya. Nggih, botol bekas gitu Bunda. Iya. Lah iya, gitu loh Bun. Ya. Kan nanti kegiatan seni rupanya membuat bentuk 3 dimensi dari lingkungan sekitar. Misalnya dia membuat botol-botol aqua itu jadi orang-orangan, itu kan bisa. Nggih Bunda. Ya. Nah, yang satu lagi dari bahan-bahan daun-daunan, tanaman, dari tanaman. Sama-sama membuat orang-orangan, yang satu dari tanaman, misalnya tanaman jagung kan jadi orang-orangan bisa, ya. Yang satu membuat orang-orangan dari bahan bekas, gitu. Nggih, berarti Nanti dijabarkan diperbaiki lagi ya subtemanya yang gitu di ya, sininya Bunda. ya. Nggih. Oke. Kira itu. Kira itu dulu ya teman-teman. Ini semuanya saya kirim yang 8 orang itu. Nanti yang lain bisa ngecek masing-masing ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti saya buat di Spada, minggu depan kita asinkronus karena ada dies natalisnya Ubkris. Jadi segera dikerjakan sampai bab 3. Tolong Bunda Fizi, Bunda yang lain-lain tadi ya ikut ngoreksi. Bunda Nabila juga ikut ngoreksi teman-temannya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.